Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Habibi Argon. Di sini kita akan sedikit membahas tentang sistem koloid, tentang apa itu koloid, sifat-sifatnya seperti apa jenis-jenisnya seperti apa. Namun sebelum itu kita akan bahas ya sistem koloid. Komponennya terdiri atas dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium terdispersi atau pendispersi. Contohnya adalah campuran susu itu ya. Fase terdispersi adalah susu, sedangkan mediumnya pendispersinya adalah air. Berdasarkan ukuran zat yang didispersikan, maka sistem dispersi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dispersi kasar, suspensi, kemudian dispersi halus, koloid, dan yang ketiga dispersi molekuler, larutan sejati. Yang pertama yaitu larutan. Ya, larutan merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri berukuran kurang dari 1 nanometer. Partikel ini menyebar merata dalam komponen lainnya. Sifat-sifatnya bersifat homogen, ukurannya kurang dari 1 nanometer, hanya di satu fase, tidak dapat disaring, dan sangat stabil. Yang kedua ada suspensi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung artikel padat. Dengan kata lain, suspensi dapat diartikan sebagai campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam sebuah zat cair. Sifat suspensi yang pertama adalah sifatnya heterogen, ukurannya lebih dari 100 nanometer. Ada 2 fase, terus kemudian dapat disaring hanya dengan penyaring biasa dan keadaan stabil. Koloid itu sendiri ini suatu campuran zat heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran tersebar merata ke dalam zat lain. Sifat-sifat koloid ini ada beberapa, ada efek Tyndall, kerak Brown, dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu, sedikit membahas satu persatu. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ini partikel-partikel koloid yang cukup besar sehingga dapat memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Ya, kurang lebih adalah gambarannya seperti itu. Bisa dilihat ya gambarannya antara koloid, larutan, dan suspensi. Kemudian ada kerak Brown. Kerak Brown ini bersifat acak seperti zat cair dan gas. Sistem koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, partikel-partikel menghasilkan tumpukan tersebut berlangsung dari segala arah. Partikel koloid cukup kecil, tumpukan cenderung tidak seimbang dan menyebabkan perubahan arah partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau kerak Brown. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada adsorpsi koloid. Kemudian ada lagi muatan koloid elektroforesis. Contohnya adalah cerobong ya. Jadi muatan koloid ini ditentukan oleh muatan ion yang terserap permukaan koloid. Sedangkan elektroforesis sendiri adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Itu contohnya adalah cerobong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan listrik sehingga
tujuannya adalah untuk menggumpalkan debunya. Ini ada koagulasi koloid, penggumpalan koloid karena elektrolit ya, muatannya berlawanan. Kemudian ada koloid pelindung. Kemudian ada, nah ini contohnya ya, lebih gambarnya seperti itu. Ada zat teradsorpsi dan zat pengadsorpsi. Kemudian ada koloid liofil dan koloid liofob. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Ya, ada 5 jenis-jenis koloid. Yang pertama kita bahas tentang aerosol. Aerosol sendiri itu apa? Aerosol adalah merupakan sistem koloid berasal dari zat padat atau cair yang terdispersi menjadi gas. Ada 2 bentuk aerosol ya. Yang pertama aerosol cair. Aerosol cair ini contohnya adalah kabut, awan. Kemudian ada aerosol padat ya, terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan kemudian pendispersinya adalah gas ya. Contohnya adalah asap dan debu. Kemudian ada sol. Ya, sol adalah sistem koloid dari zat padat yang terdispersi ke dalam zat cair. Sol cair ini contohnya adalah tinta, sol emas, cat dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada sol padat. Sol padat ini berupa padatan, pendispersinya adalah padatan juga. Contohnya adalah ya, gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian yang selanjutnya itu emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dari partikel zat cair yang terdispersi ke zat cair lainnya. Digolong menjadi 2 lagi sama. Ada emulsi cair dan emulsi padat. Nah, contohnya adalah susu. Yang pada contohnya adalah agar-agar, jelly, keju. Yang terakhir ada buih. Ya. Sistem koloid dari gas yang terbiasa dalam zat cair disebut buih. Contohnya adalah ya buih sabun, ya, krim kocok dan lain sebagainya. Nah, buih padat sistem koloid. Nah, yang buih padat yaitu sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah batu apung. Kurang lebih tabelnya seperti demikian. Terdispersinya gas, pendispersinya cair. Nah, nama koloidnya adalah busa. Buih tadi, buih atau misalnya ini contohnya ya, buih sabun, krim kocok dan lain sebagainya. Cair dan gas itu aerosol berupa kabut, kemudian cair dan cair emulsi berupa air susu ya, ini disebut emulsi. Dan selanjutnya ini perbedaannya, perbedaan dari larutan koloid dan suspensi bisa dipahami kan apa itu larutan bersifatnya homogen, kemudian koloid itu sifatnya homogen tetapi heterogen jika diamati, suspensi bersifat heterogen dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.